kita nih ngobrol santai aja, sesi tanya jawab aja. Jadi siapa yang mau bertanya, nanti silakan langsung aja bebas, saya akan langsung menjawab. Saya cuma mau menyampaikan bidang keahlian saya adalah kesehatan reproduksi. Ya, saya ya zaman pandemi ini ada hikmahnya juga ya. Jadi ada banyak waktu untuk saya membuat video-video edukasi untuk kesehatan reproduksi yang bisa diakses bebas di IGTV saya ada, YouTube channel ada. Tujuannya untuk memberi pencerahan ke semua perempuan. Nah, kenapa organ reproduksi perempuan itu penting? Karena itu yang menentukan kalau kita ini perempuan. Dan sekali lagi, saya sudah berkali-kali juga bicara, kalau kita perempuan itu beda sama laki-laki untuk urusan organ reproduksi. Organ reproduksi perempuan itu ibarat punya kanker mulut rahim aja atau calon kanker mulut rahim, tidak ada gejalanya sama sekali. Kita nggak tahu sampai dia sudah mencapai stadium 3 dan 4 dan sudah menimbulkan gejala keputihan berbau atau perdarahan. Nah, beda dengan laki-laki kan ya. Kalau laki-laki ibarat kutil di ujung penisnya sedikit aja kecil, dia sudah sadar, bisa ke dokter dan bisa diobati. Karena itu penyakit-penyakit organ reproduksi itu banyak yang menyerang kaum perempuan. Ya, laki-laki hampir nggak pernah dia. Ya, jadi itu pentingnya organ reproduksi untuk kita kaum perempuan. Karena apalagi satu alasan lagi adalah kalau ngomong organ reproduksi kita tuh ngomong vagina, rahim, urusan keputihan, terus urusan bibir kemaluan ya. Nah, itu pada masyarakat kita lah ya masih tabu untuk dibicarakan. Karena itu banyak mitos, ajaran-ajaran sesat yang tidak benar dan banyak hoax juga di bidang kesehatan reproduksi ini ya. Ada contohnya pasien yang nggak pernah cebok ya, berbulan-bulan nggak pernah cebok karena dia mau hamil takut spermanya mati kalau cebok ya, malah jadi infeksi saluran telurnya mampet, malah lebih susah lagi hamilnya ya. Jadi itu salah satu contoh hal-hal sesat yang perlu diluruskan di masyarakat kita, khususnya kaum perempuan ya. Saya sih tujuannya sebetulnya untuk kaum perempuan. Jadi makanya IGTV saya silahkan mau di-share boleh. Kalau punya adik perempuan atau anak perempuan yang sudah menginjak remaja, silahkan kalau misalnya mau di-share untuk IGTV, untuk edukasi supaya mereka minimal lebih ngerti deh gimana sih caranya cebok ya. Jadi IGTV saya itu edukasinya mulai dari usia pubertas, judulnya perempuan, pokoknya perempuan segala usia. Mulai dari pubertas, dia sudah mulai mengalami mens pertama, sampai nanti mau hamil, sulit hamil, sudah hamil, hal-hal yang harus diwaspadai dalam kehamilan, ketika sudah melahirkan dan akan ber-KB, kemudian bagaimana memelihara organ reproduksi selanjutnya, ketika masuk menopause, sampai kita sudah nenek-nenek ya, problem turun peranakan, misalnya itu semuanya ada di IGTV saya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan kalau mau ada yang bertanya, bebas. Semua pertanyaan akan saya jawab selama waktunya masih memungkinkan. Siap, Halo, siap, Sin. Ya, oke. Jadi teman-teman, tidak ada materi khusus yang akan di-sharingkan karena memang Dokter Caroline dari kemarin udah bilang silahkan mau topik apa aja, dan karena kita ini lintas angkatan dari, nih Dok, ada yang angkatan 68 Dok. Jadi Kak Kencana nih dari angkatan 68. Ada tadi angkatan 76, angkatan 72, angkatan 80-an, dan kemudian 90-an. Jadi mungkin pertanyaannya bisa bervariasi ya Dok ya. Jadi saya mengundang langsung aja teman-teman, kakak-kakak di sini, kalau ada pertanyaan boleh langsung di-unmute audionya dan langsung bertanya. Saya persilahkan. Yang angkatan tadi kayaknya angkatan 90 sempat ngomong gini Dok, nih 90 kok banyak ya, kata Tricia, ini soalnya menjelang menopause katanya, jadi banyak pertanyaan nih katanya. Oke. Menopause ada permasalahannya sendiri. Menopause. Apa yang ingin diketahui nih oleh semuanya tentang menopause? Atau sudah merasa aman-aman saja? Mungkin dimulai dari gejala Dok. Iya. Taunya kita menopause, mau menopause atau enggak gitu. Oke. Jadi di usia kita nih 50 lah ya, kita kan udah 50 nih, kalau saya sih udah 51 tahun ini. Jadi menopause itu gejalanya adalah mens makin sedikit. Ya, makin sedikit dan makin jarang. Lama-lama hilang. Itu normalnya. Ya. Jadi kalau orang mau menopause mensnya tambah banyak, itu nggak normal banget tuh.
ya. Nggak ada istilahnya ngabisin mens gitu ya. Oh, saya mau menopause nih dok, mantesan mensnya banyak mau ngabisin kali. Nggak ada kayak begitu, itu salah banget ya. Jadi orang kalau mau menopause normalnya mens makin sedikit, lama-lama hilang. Ya, kalau gejala-gejala yang lain, kalau pramenopause ya, masih pramenopause itu hot flashes tuh, serangan panas mendadak. Itu lumayan, kadang-kadang hebat dan agak mengganggu. Dan harus diketahui juga masing-masing orang itu bisa berbeda pengalamannya. Ya, jadi tidak harus kadang-kadang tidak bisa dibandingkan. Oh, kok kamu saya begini, kamu kok enggak ya? Jadi masing-masing orang itu bisa berbeda pengalamannya. Jadi biasanya kalau tidak mengganggu, hal itu masih bisa ditoleransi, biasanya tidak ada obatnya. Ya, tapi kalau suatu keluhan menopause tidak bisa diatasi, sangat mengganggu kualitas hidup, itulah tempatnya nanti terapi suli hormon. Ya, jadi bagi yang memerlukan itu bisa dilakukan terapi suli hormon, tentunya dengan pemantauan dokter ahli, karena terapi suli hormon bukan tanpa efek samping. Ya, biasanya hal-hal yang memerlukan terapi suli hormon adalah kalau ternyata mengalami infeksi saluran kencing berulang. Sering tuh perempuan kalau sudah menopause ya karena saluran kencing itu juga terpengaruh ya ketiadaan hormon estrogen itu juga menyebabkan saluran kencing lebih tipis ya mukosanya itu lebih tipis, kegesek sedikit aja sudah lecet karena itu sering terjadi infeksi saluran kencing berulang. Nggak mungkin dong kita minum antibiotik tiap 3 bulan sekali misalnya nggak mungkin. Ya jadi mukosanya itu ditebalkan. Caranya dengan terapi suri hormon tadi yang saya bilang, ya. Tentunya dengan pemeriksaan dulu sebelumnya. Terapi suri hormon itu bagaikan pisau bermata dua kalau saya bilang ya. Meskipun resiko untuk dapat kankernya kecil. Jadi sebagai perbandingannya lebih besar resiko seorang perokok berat kena kanker paru daripada seorang yang memakai terapi suri hormon kena kanker rahim atau kanker payudara. Ya, kecuali memang secara genetik ya genetik maksudnya di keluarga sudah ada keturunan yang menyandang genetik kanker. Itu kita harus lebih hati-hati lagi dalam pemberian terapi suli hormon. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Itu kayaknya tadi ada pertanyaan tuh sih. Ya, di chat tadi ada Kak Elsa nih, Dok. 87, kondisi nggak bisa ngomong, jadi dia tulis di chat pertanyaannya. Kenapa saat mens daerah vagina lebih lembab ya, Dok? Apa pakai laktasid tiap hari itu oke? Oke. Jadi saat mau mens itu biasanya pengaruh hormon-hormon bisa saja lebih lembab ya. Tapi kadar kelembapan tertinggi itu sebetulnya saat masa subur. Masa subur itu pertengahan siklus. Jadi selalu kita ngitungnya hari pertama mens itu H1. Masa subur itu sudah dimulai dari H11 sampai 22. Itu masa subur tuh. Ya, biasanya itu tuh kadar kelembapan yang paling tinggi ya. Nah, kalau sangat mengganggu ya kelembapannya itu boleh dicebok dengan laktasid itu tidak masalah ya. Cebok sabun biasa pun oke sebetulnya sabun mandi ya sekaligus untuk cebok. Toh kita cebok tidak sampai ke dalam liang vaginanya tentunya ya. Jadi obat-obat cebok seperti vaginal juice itu tuh yang disemprot sampai masuk ke dalam vagina itu nggak benar banget, jangan dipakai. Dan jangan pakai panty liner secara rutin, tidak dianjurkan ya. Jadi lebih baik kalau pakai celana dalam itu pilih yang bahan katun dan longgar. Jadi masih ada ventilasinya. Jadi tidak cepat lembab ya. Dan cebok dengan laktasid boleh, sabun mandi boleh. Minimal kita 2 kali sehari deh cebok pakai sabun saat mandi ya. Jadi sekalian mandi, sekalian cebok area bawah dengan bersih ya. Ingat ya nanti bagi yang punya anak perempuan nih, kan ada nih beberapa punya anak perempuan udah pubertas remaja ya. Itu biasanya anak-anak perempuan ini sering nggak ngomong ya. Jadi emaknya yang mesti aktif ditanya, udah ngerti belum caranya cebok bagaimana ya. Kadang-kadang mereka tuh cebok asal gitu sembarangan, siram semprot, kadang-kadang juga nggak dikeringin lagi ya. Jadi proses pengeringan itu harus, kalau enggak nanti lembab celana dalamnya dan mengundang infeksi jamur. Dan kemudian tadi area antara labia mayora dan minora itu kan area lipatan itu. Itu sering terkumpul kotoran di situ ya smegma namanya. Itu yang sering bikin anak-anak remaja itu juga sering keputihan karena hal tersebut. Jadi diajarin tuh cara cebok ya, daerah lipatan itu harus diusap ya dengan sabun juga ya, harus diusap. Kemudian juga disiram ya, disiram bersih dan dikeringkan. Ya, cara pakai celana dalamnya bagaimana ya.
Kemudian juga untuk anak remaja harus dibilang ya, kalau mensnya berubah jadi banyak sekali, atau sebulan itu sering banget ya, 2 kali, 3 kali mens, harus ngomong sama mamanya, ya jangan diem aja. Ya itu bahaya. Bahayanya anemia yang nggak ketahuan nanti. Jadi perdarahan dalam bentuk apapun harus di stop karena efeknya nanti ke jantung. Jantungnya melar, bengkak jantung namanya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Masih dari Kak Elsa tadi, Dok, lanjutannya dia nanya apa ada vitamin hormon yang harus atau bisa kita konsumsi? Vitamin hormon nggak ada. Mungkin maksudnya fitoestrogen kali ya. Fitoestrogen itu tapi tidak berfungsi sebagai hormon estrogen. Ya, banyak tuh fitoestrogen dari kacang kedelai, isoflavon, ya, atau ya selain produk-produk kedelai itu juga ada produk seperti IPO ya, evening primrose oil itu juga termasuk salah satu fitoestrogen. Tapi sekali lagi fitoestrogen tidak bisa menggantikan hormon estrogen. Jadi ya dia tuh fungsinya kedudukannya ya sama seperti suplemen-suplemen yang lain kayak vitamin C, vitamin E, kalsium sejajar dengan itu. Bukan hormon dia. Jadi silakan aja kalau mau mengkonsumsi, masing-masing orang memang respon akan berbeda ya. Tapi kalau yakin hidup sehat, nutrisi sudah oke, ya berolahraga setiap hari, saya rasa suplemen-suplemen nggak perlu juga nggak apa-apa. Oke. Ini nyambung yang tadi nih dok, yang mensnya banyak, terus ini ada dari Wendy angkatan 90, saya lupa 90 berapa, tapi 90-an. Kalau mens tuh dia banyak sekali katanya, kadang-kadang bisa 5 kali ganti pembalut yang dalam satu malam. Umur berapa? 5 kali ganti pembalut night dalam 1 hari. Itu kenapa ya? Dan itu sudah sejak remaja. Wendy umur berapa, Wen? Wendy angkatan bisa 99. Bicara atau? Angkatan 99. Oke, 99 itu sekarang berarti umur berapa sih? Beda 10 tahun ya sama kita. 41 dong ya, Wendy ya. Baiklah. 41 tahun itu sering banget tuh kejadian-kejadian mioma dan adenomiosis. Ngomong-ngomong pakai rasa sakit nggak mensnya? Atau mens banyak aja? Wendy boleh bicara, Wen? Langsung. Oke. Tadi dia lagi di jalan memang dok, pakai jadi sakit. mungkin susah. Pakai sakit, saya udah baca nih pakai sakit. Oke. Kebanyakan kalau mens banyak dan sakit itu adalah penyakit yang namanya adenomiosis. Cek ya, IGTV saya ada judul khusus adenomiosis karena itu banyak banget. Dan USG transvaginal pun kalau mata dokternya tidak terlatih itu sering luput, dibilangnya normal, tidak terlihat. Karena apa? Karena adenomiosis ini beda dengan miom. Kalau miom benjolannya tuh nyata, USG transvaginal kelihatan jendolnya, batasnya jelas dengan otot rahim sehat sekitarnya. Tetapi kalau adenomiosis karena dia tumbuhnya blur dengan otot rahim, ya, itu tuh kalau tidak jeli atau mata dokternya tidak terbiasa melihat, bahkan dengan USG transvaginal sekalipun, itu tidak bisa tertangkap kalau punya adenomiosis di situ. Ya, gejalanya itu mens banyak dan sakit, itu khas banget adenomiosis, ya. Ya, satu-satunya cara harus USG transvaginal dengan dokter ahli, ya, yang mata dokternya sudah biasa melihat adenomiosis, baru bisa terlihat, karena dia beda banget USG-nya dengan miom. Sama-sama jendolan, tapi yang satu batasnya jelas, yang satu tidak, gitu. Kemungkinan itu ya penyebabnya yang tersering ya kalau di usiamu. Coba aja dicek ya, Wen. Karena kalau anemia pada perempuan itu biasanya rata-rata miom, adenomiosis atau polip, tapi polip mesti banyak banget tuh untuk menimbulkan perdarahan seperti Wendy. Kalau ke dokternya tuh pas mens atau sebelum mens? Anytime, kapan aja boleh. USG transvaginal saat mens lagi berdarah juga oke, nggak apa-apa. Tidak berbahaya gitu maksudnya. Iya, Oke, thank you dok. Itu dari Wendy, dan sekarang ada Lena 87. Lebih dini dapat menstruasi, apakah juga lebih dini menopause? Menopause normal usia berapa? Oke, tadi sudah saya jawab ya. Ya, ini cerita di mitos ya dok ya? Iya, betul. Jadi tidak tergantung hal-hal tersebut ya. Kalau lebih dini berarti lebih dini juga atau lebih lama gitu, enggak. Jadi usia menopause wanita Indonesia itu rata-rata 48 sampai 52 tahun. Ya. Tetapi sekali lagi tergantung orangnya juga, hidupnya bagaimana, ya.
sebetulnya menopause ini kan peristiwa alami, cerminan dari aging proses pada indung telur kita sendiri. Ya, indung telur akan mengalami proses penuaan. Ada yang tuanya cepat, ada yang tuanya lama, tergantung macam-macam. Mulai dari faktor genetik, lifestyle, nutrisi yang kita konsumsi, paparan polutan lingkungan, itu pengaruh yang bisa mempercepat penuaan atau bahkan memperlambat penuaan. Ya. Pasien saya ada yang 47 tahun masih hamil spontan ada. Ada juga yang umur 57 tahun ya masih mens teratur loh umur 57 tahun ada juga ya. Makanya kalau pasien nanya ke saya, "Dok, saya umur 47 tahun masih bisa hamil lagi nggak sih?" Waduh, kalau pertanyaan kayak gitu kita mesti cek dulu ya. Kadang-kadang umur 47 ada yang sel telurnya masih oke ada. Ya, tapi ada juga loh yang umurnya masih 38 tapi sel telurnya sudah tua dan kualitasnya sudah jelek ada. Jadi masing-masing orang bisa berbeda ya. Oke. Oke, ini saya undang Kak Esti langsung bicara aja Kak Esti. Ininya pertanyaannya, apakah mungkin buka audionya Kak Esti? Kak Esti Iya, Birowo ini angkatan 83 ya, silahkan Kak. ya seperti yang saya tulis itu sih. Saya tahun ini 56, tahun lalu kan 55 ya. Dari Oke. akhir 2019 itu ingat saya terakhir saya period itu bulan September apa Oktober gitu deh. Terus di situ udah saya nggak period lagi, udah senang-senang. Agustus 2020 period lagi gitu. Oke. Jadi Terus habis itu 3 bulan lagi period lagi. Ini belum lagi. Jadi kriteria menopause itu kalau sudah 12 bulan berturut-turut tidak haid, itu berarti sudah menopause. Ya, coba dihitung yang benar ya nih semua perempuan nih usia saya juga ya. Kalau sudah 1 tahun tank 12 bulan berturut-turut tidak mens berarti kita sudah menopause. Dan kalau sudah menopause tidak boleh lagi keluar darah dari kemaluan. Ya. Jadi tolong dipastikan dulu apakah Anda sudah menopause atau belum. Ya. Dan kalau sudah menopause keluar darah lagi, segera datang ke dokter kandungan untuk dicek apakah ada kanker-kanker tertentu. Yang paling sering perdarahan saat menopause kita sebutnya postmenopausal bleeding ya. Judul ini juga ada topik IGTV saya. Itu terjadinya perdarahan di usia menopause ya. Itu biasanya penyebabnya adalah kanker badan rahim ya. Kanker badan rahim ini adalah kanker ginekologi yang tidak ada deteksi dininya ya. Kanker mulut rahim kita deteksi dini pakai pap smear. Kanker indung telur kita bisa deteksi dini pakai USG transvaginal tadi. Awalnya kista biasanya berupa kista. Tapi kanker badan rahim tidak ada deteksi dininya. Deteksi dininya itu cuma pakai kuret ya. Tapi tentunya nggak ada perempuan yang mau dikuret setahun sekali hanya untuk deteksi dini kanker badan rahim ya. Jadi biasanya 40 tahun ke atas kalau mengalami perdarahan yang nggak jelas sebabnya dan kita melihat dari USG transvaginal ada penebalan dinding dalam rahim, sebaiknya dikuret ya. Tujuan kuret adalah satu untuk menyetop perdarahan, jadi untuk terapi. Yang kedua adalah untuk diagnostik, jadi hasil kuret dimasukkan ke lab patologi, dokter patologi akan lihat di bawah mikroskop, sel-selnya masih normal atau sudah ada calon kanker badan rahim akan terlihat dari situ. Jelas ya? Halo. Kak Esti, semoga Iya, jelas iya. ya Kak Esti. Jadi Ya. emang 12 bulan ya, baru 12 bulan tidak mens itu baru disebut menopause. Ya. Oke. Berarti Kak Esti 56 masih belum menopause. Hebat Kak Esti. Hebat atau gimana tuh, Dok? Memang beda-beda ya. Hebat. Katanya itu. Tapi beberapa bilang katanya awet muda lah segala macam. Saya sih nggak pengaruh. Enggak, berarti kalau umur segitu masih mens kan berarti hormon-hormon masih cukup tuh umur segitu. Berarti oke. Tetapi hal lain adalah sekali lagi hormon di usia 50 ke atas itu sebagai pisau bermata dua. Kejadian-kejadian kanker harus lebih aware juga kalau menopause itu lama. Ya. Kanker ginekologi gitu. mulai dari kanker badan rahim yang tadi saya bilang, mulut rahim, ovarium itu juga mesti dilihat tuh ya. Ovarium itu tanpa gejala sama sekali kecuali udah nyampe stadium 3-4, silent killer kanker ovarium itu. Dan jangan lupa kanker payudara yang di atas juga dilihat-lihat ya.
Ya, jadi orang-orang yang menopausnya lama, paparan hormon itu berarti kan dia lebih lama. Ya, harus hati-hati terhadap kejadian kanker itu aja. Oke, terima Sehat-sehat ya Kak kasih. Esti ya, semoga Ya, terima nggak deh kasih. jauh-jauh. Ya, oke. Oh ya. Dan berikutnya dari Kak Alvina 87. Kak Alvina nanya tentang vaksin HPV, Dok. Apa masih diperlukan dan apa konsumsi Royal Jelly baik untuk yang umur 50-an? Oke, vaksin HPV itu judul tersendiri juga di IGTV saya. Jadi IGTV saya ada yang judulnya vaksin HPV, nanti bisa dilihat ya, yang punya anak remaja vaksin HPV juga bisa dilihat di sana. Jadi vaksin HPV itu sampai umur 59 tahun, oke, boleh, nggak apa-apa. Mulai dari umur 9 tahun, ya. Tapi memang makin tua usia kita, ya, daya tahan tubuh yang terbentuk imunitasnya ya makin rendah juga. Ya, makanya kalau mau vaksin jangan tunggu tua baru vaksin gitu, ya. Anak juga punya anak umur 9 tahun vaksin aja. Ya, di bawah 13 tahun vaksin HPV masih cuma 2 kali suntik selesai. Di atas 13 tahun udah 3 kali suntik, ya. Tadi pertanyaannya Kali apa? seumur hidup ya, Dok? Ya, Royal Jelly baik untuk umur. Pertanyaan Royal berikutnya Jelly. Royal Jelly ya. Selalu ada pertanyaan ini ya, Dok. Nggak apa-apa. Jadi Royal Jelly, apapun itu, ya buah apa tuh, buah merah, herbal, Madu. daun sirsak, daun manggis, segala macam ya. Itu sebetulnya kalau saya pribadi saya nggak percaya karena penelitiannya tidak skala besar. Efek pada satu orang bisa jauh berbeda tuh dibanding efek pada orang lain ya. Jadi Royal Jelly itu isinya apa sih? Madu ya. Royal Jelly itu Kira-kira ya. madu itu 80% gula loh sebetulnya. Kalau kedengeran sama dokter Yen sih diomel-omelin dia minum Royal Jelly. Jadi kalau saya tidak pernah menganjurkan untuk konsumsi madu ya. Segala hal yang dalam bentuk madu, kalau ada manfaat lain yang diberikan nutrisi yang lain gitu ya, ngapain sih kita minum madu ya, meskipun klaimnya madu asli gitu. Tapi saya terus terang saya nggak percaya ya Sin, kalau saya pribadi. Tapi kalau kamu menganggap efeknya bagus untuk badanmu, ya silakan saja diteruskan. Tapi tentunya check up rutin tahunan selalu dilakukan ya, terutama untuk kadar HbA1c, gula darah sewaktu, eh, resistensi insulin jangan lupa ya. Kadang orang gula masih normal kalau cek, tapi resistensi insulin sudah positif. Itu hati-hati ya. Resistensi insulin itu adalah hasil bagi dari glukosa puasa per insulin puasa. Kalau angkanya sudah di bawah 10, itu berarti resistensi insulin positif. Ya, IGTV-nya juga ada tentang resistensi insulin. Nah, pada orang dengan resistensi insulin, kalau tetap pada pola makan yang sama dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan, jangka panjang tentunya ya, akan jadi diabetes beneran. Ya, saat ini kalau resistensi insulin positif belum diabetes, tapi kalau tetap pada pola yang makan yang sama jadi diabetes beneran nanti kalau tidak ada yang mengubah hal itu ya. Oke, hal lain lagi, next question. Ini ada banyak 89 nanya nih, Dok. Dari Irtiana, boleh sampaikan langsung pertanyaannya, Irti? Boleh. Ayo Irti, saya berjanji pada Irti kalau dia join dia harus bertanya memang. Silakan Kak Irti atau mau saya bacakan aja? Oke, pertanyaannya. Halo. Ya, silakan Kak. Ya, halo. Halo. Caroline. Ya. Halo. Iya, my dear. Kedengeran Kak. Iya. Sorry, aku lagi di jalan. Nggak apa-apa. Iya, aku lagi di jalan. Sorry nih, kayaknya koneksinya jelek. Itu loh, mengenai yang kemarin abis pap smear itu kan ada hasilnya tuh ya. Terus kan kamu suruh aku cek di IGTV kamu yang mengenai cervitis ya kalau nggak salah ya. Nah, itu penyebabnya apa ya, Caroline? Apakah apakah hormon atau infeksi saluran kencing? Karena kan sebelumnya itu Oke, baiklah. Ya. Itu aja yang ditanya ya, penyebab cervitis. Oke, saya jawab ya Irti. Udah ya, itu kan nanyanya ya.
Halo, Sin. Iya, benar-benar di chat dia juga nanyanya itu, Dok. Oke, Apakah saya soalnya nggak berhubungan? lihat chat ini, Sin. Nggak apa-apa ya, saya nggak Iya, lihat chat. saya yang bacain. Ya, Nggak Sin. apa-apa, Dok, saya yang bacain. Baik. Jadi topik servisitis ya. Servisitis itu adalah infeksi mulut rahim bagi yang belum tahu ya. Mulut rahim tahu dong ya letaknya di mana. Itu yang diambil buat pap smear biasanya. Ya, servisitis itu juga salah satu judul IGTV saya juga ada. Nanti dilihat ya, cek ya. Nah, servisitis atau infeksi mulut rahim ini penyebabnya adalah macam-macam. Ya, bisa karena lembab terlalu tinggi, air cebokan kotor bisa, kemudian faktor hormonal. Kalau misalnya sudah menopause atau pramenopause, menopause, itu kalau misalnya hormon sudah tidak ada lagi kan sekali lagi saluran kencing dan saluran vagina kita itu memang lebih tipis. Kalau lebih tipis, resikonya adalah gampang lecet. Kalau sudah lecet, yang berikutnya infeksi. Kuman sedikit aja masuk, sudah bisa terinfeksi. Jadilah servisitis bisa. Jadi macam-macam hal. Ada juga servisitis karena penyakit menular seksual. Jadi suami bawa kuman, hubungan setelah hubungan kena infeksinya. Itu penyakit menular seksual. Itu juga salah satu penyebab servisitis. Nah, kalau pap smear rutin tahunan terbaca servisitis ya, itu tidak usah terlalu khawatir. Berarti hanya level infeksi, bukan kanker ya. Jadi kalau tidak ada keluhan, biasanya hasil pap smear dengan servisitis oke, nggak apa-apa. Toh 6 bulan nanti kan kita pap smear lagi juga. Atau 1 tahun kita pap smear lagi. Yang penting dari pap smear itu tidak ada sel kanker. Itu saja yang kita perhatikan dari hasil pap smear. Nah, kalau servisitis ini bergejala, gejala servisitis itu biasanya keputihan, gatal, atau berbau, atau banyak, atau berwarna. Itu salah satu keluhan servisitis. Nah, kalau servisitis sudah seperti itu, harus lakukan vaginal toilet tuh. Vaginal toilet itu biasa ngangkang di meja ginekologi, dicuci, ya dibersihkan, supaya pengobatannya lebih efektif. Jadi kotoran itu dikeluarkan dulu, kemudian bisa obat yang dimasukkan atau obat yang dimakan, tergantung model infeksinya. Jadi itu jawabannya ya Irti, penyebab servisitis ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Kalau tidak ada gejala, it's okay. Terima kasih Caroline. Sama-sama Irti. Ini dari 89 berikutnya dari Vina, Novina Sukandar. Dia nanya nih, apakah sterilisasi mempercepat menopause, Dok? Kalau dilakukan dengan teknik yang baik ya, nggak salah teknik gitu maksudnya dokternya ya, harusnya tidak. Ya, jadi sterilisasi itu hanya bikin mampet saluran telur. Ya, memang pengerjaannya harus hati-hati tentunya. Ya, jadi sedapat mungkin kita jauh-jauh tuh karena saluran telur dengan indung telur itu deketan, dia penyangganya itu deketan, jaringan penyangganya deketan ya. Kalau ngambilnya terlalu banyak ya saluran telurnya ya itu bisa penyangga untuk indung telurnya terkena. Ya, kalau itu pembuluh darah yang memperdarahi indung telurnya ikut terkena saat proses sterilisasi, jadi umur indung telurnya lebih pendek. Kalau umur indung telur lebih pendek, jadi lebih cepat menopausnya bisa. Kalau tekniknya salah. Nah, masalahnya kan kita kadang-kadang nggak tahu ya kalau yang benar, kalau itu benar dilakukan, harusnya tidak tuh ya. Jadi sterilisasi itu cuma bikin kita nggak hamil karena dia menyumbat jalan ketemunya sperma dengan sel telur, tapi tidak mempengaruhi hormon karena organnya beda ya. Kalau hormon kan dari indung telur bukan dari saluran telur. Oke, Vin, jelas ya Vina? Vin, jelas. Thank you so much. Halo Vina. Ada pertanyaan? Aduh. Boleh muncul. Thank you loh, thank you. Ada pertanyaan lagi, Vin? Pertanyaannya, gue kan udah menopause nih, terus jadinya mesti apa ya, minum obat, vitamin atau apa, atau enggak? Nggak usah. Lu terusin aja tuh yoga lo yang amazing. Buktinya masih awet muda kan, Vina? Waduh. Gue tuh sampai kagum-kagum loh kalau lihat lu jungkir balik kayak gitu. Aduh, gue sih udah dibawa kali kalau jungkir balik kayak lo. Itu hanya demi konten. Jadi cuma sedetik jungkir baliknya, abis itu jatuh. Thank you. Thank you. Pertanyaannya. Thank you Ini so dari much.
Dari Susan 89 juga, Dok. Tapi tadi udah kita bahas juga mengenai vaksin HPV. Susan nanya, Kak Susan nanya manfaatnya, terus penting diberikan untuk anak perempuan atau remaja. Kita tadi udah bahas, penting banget ya, Dok ya. Jadi ya. Iya. Untuk memberi perlindungan terhadap infeksi HPV. HPV ini penyebab kanker mulut rahim dan juga penyebab kondiloma acuminatum atau kutil kelamin. Ya. Jadi kalau itu bisa diberikan, alangkah baiknya. Ya, kecuali kepepet di daerah nun jauh di mana yang nggak ada akses untuk dapetin vaksin, asal bisa pap smear rutin setahun sekali, oke lah, nggak apa-apa kalau kepepet banget ya. Tetapi sekali lagi, bagi yang sudah vaksin pun harus tetap pap smear ya, karena nggak jadi jaminan tuh kalau udah pap smear akan terbebas dari kanker mulut rahim, tidak. Tetap bisa dapat meskipun manifestasinya lebih ringan daripada yang tidak pernah divaksin. Dan pap smear itu harus rutin ya, Dok ya? Iya, 6 bulan sekali kalau dokter patologi mintanya. Kak Susan, masih ada pertanyaan? Boleh muncul di video? Menyapa dokter nih sesama angkatannya. Susan tuh yang anak di A3 makanya kalau ya, Susan. Aduh, sorry ya Susan. Saya ingatnya Susan Subrata, Susana Wiran. Susan tuh yang sebelah mana ya? Aduh. Mana Susan? Tadi soal videonya mati, jadi aku cariin mana dia. Tres. Nih mumpung si Tresia nongol nih. Tres, kamu tuh dulu A3 ya? Saya tuh panggil kamu dia, bukan sih dulu, Tres? Bukan. Tresya dia, bukan ya? Bukan. Iya, ada kan manusia dua angkatan kan? Tresya. Ya, aku A1 dulu. Tapi terus pindah kan. Kamu A1 ya, Tres? A1. Terus abis itu pertukaran pelajar, jadi abis itu aku pergi setahun, balik lagi lulusnya ikut 90. Jadi kalau ditanya angkatan 90. Pantesan Kak. Gue inget lupa ya, Tres. Tapi dulu lu tuh 2A1 ya, Tres ya? A1, iya. Sekelas nggak sih kita, Tres? Enggak ya, gue sama Nufi ya. Sama siapa ya? Nufi nggak sekelas sama gue. Sama Ira, Linda siapa? Banyak deh. Kalau ditanya angkatan gue, dia sama dia. Dia angkat tadi. Oke. Nah, itu yang dipanggil dia tadi kali, Dok. Iya, dia di Australia. Oh iya, itu tuh yang dia. Sama-sama cantiknya soalnya sama kamu, Tris. Dia itu juga Oke, mungkin Kak Susan videonya lagi nggak bisa. Ini dari 89 yang lain. Ada Jun 89. Ini tadi ngomongin pap smear. Jadi Jun nanya, kalau sudah masa menopause, apa masih perlu lakukan pap smear rutin? Oke, nah ini dia nih pertanyaan yang paling sering nih. Untung kamu nanya, Jun. Jadi menopause itu bukannya tutup buku ya. Mungkin kita nggak hamil lagi, tapi sekali lagi makin tua kita, sel-sel metabolisme sel kita udah makin jelek tentunya ya, karena sel tua kan. Karena itu kejadian-kejadian kanker itu banyak di usia menopause. Jadi sekali lagi kita harus di usia kita harus lebih aware terhadap kanker. Ya, hidup sehatlah dan lakukan selalu rutin screening rutin ya ginekologi untuk pap smear dan USG transvaginal, dua itu. Payudara ya cek-cek dong mamografi setahun sekali atau 2 tahun sekali, oke lah kalau nggak ada riwayat cancer di keluarga ya. Kanker-kanker lainnya ya check up juga ya, lakukan screening ya tetap. Jadi pada usia menopause ya, kejadian kanker payudara, kanker indung telur, ya kanker mulut rahim itu akan meningkat dibandingkan dulu kita masih muda. Contohnya kalau ketemu kista, USG ada kista, orang menopause sama perempuan umur 25 tahun. Kalau umur 25 tahun oke, nanti USG ulang bulan depan biasa dia hilang tuh karena biasanya kistanya kista folikel aja karena hormonal. Tapi kalau USG ada kista, orangnya pasiennya udah umur 50, waduh, hati-hati. Biasanya langsung kita cek tumor marker. Ini kista karajinak atau kista karaganas, ya? Oke. Dan ini dari Kak Rina 83. You're welcome, Jun. Hey, Jun. Boleh videonya mana, Kak Jun? Biar Dokter Karolin lihat. Lihat tuh tadi fotonya, Jun. Itu ada tuh. Oke. Jun.
Jun tuh A3 ya, apa A1 dia? Iya, gue A3, Lin. A3 Iya, ya, bareng sama Vina ya. Kenapa aku tanya? Aku takutnya setengah mati kalau disuruh ke dokter ginekolog. Aduh, pakai acara Rangkang ya. Ampun, Iya. sini deh datang ke poli gue aja deh. Beneran Gue ya? belai deh. Aduh, ini gue denger lu ngomong kayak gitu aja, jantung gue udah berdetak kencang nih. Ya ampun. Thank you ya dok. You're welcome, Jun. Oke, next itu pertanyaan dari Kak Rina 83. Kak Rina mau menyampaikan langsung? Pertanyaannya dia mengenai siklus mens anaknya katanya sekitar 20 hari. Apakah itu normal, Dok? Oke, Dan 20 apa hari. penyebab sekaligus ya, Dok? Ada pertanyaan Karina, dari Karina ada juga. nih Karina. Oh, nih ada. Mau ditanya langsung Karina, silahkan. Kok suaranya nggak kedengeran? Suaranya nggak ada, Kak. Padahal udah unmute ya. Sin, kayaknya yang diketik itu diketik aja, lebih hemat waktu, kita dibacakan Ya. aja nggak apa-apa, Sin. Jadi saya Jadi jawab Karina ya. nanya, apa normal siklus mens 20 hari, kemudian apa penyebabnya, dan apa perlu segera konsul ke dokter. Silakan, jadi Dok. mens pada Rin, nanti kamu cek IGTV saya yang judulnya mens pada remaja ya, itu ada topik khusus. Jadi mens pada remaja itu memang masih amburadul ya. Nah, tuh ada Wening tuh, Wening. Kemana aja sih Wening? Jadi topik mens pada remaja ini biasanya kalau anak remaja itu mensnya kan masih tidak teratur karena poros hormonnya masih belum stabil dia. Selama mensnya itu jarang, sedikit-sedikit, kita emak-emaknya ini masih boleh tenang. It's okay, nggak apa-apa. Tunggu aja sampai dia. Kecuali mensnya sampai 6 bulan, setahun nggak mens, ya itu kita mesti pancing juga ya. Tapi kalau terjadi mens yang banyak dan sering ya, itu harus segera bawa ke dokter kandungan. Karena harus di stop sebelum darahnya habis dan mesti transfusi, bla 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 segala macam. Ya, jadi catat ya, siklus mens normal itu 28 sampai 35 hari. Jadi kalau siklus mensnya 20 hari itu nggak normal, kecepatan ya. Harus dicari tahu penyebabnya apa ya. Untuk awal-awal biasanya kita harus intervensi dulu ya dengan obat-obat hormonal ya, seperti pil KB, tentunya kita pilih yang metabolismenya friendly di badan ya. Pil KB zaman now sih relatif aman, metabolisme sudah friendly di badan. Beda sama pil KB zaman emak-emak kita dulu ya, yang bikin muka jadi cemong ya, kemudian bikin gemuk. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu pil KB, jadi relatif aman. Jadi kalau mengalami mens yang tadi tuh ya banyak dan sering ya, itu tidak normal ya. Sebaiknya dicek ke dokter kandungan ya. Karina, masih belum kedengeran suaranya, tapi semoga menjawab ya, Kak. Makasih. Oke, kata Karina, makasih kalau saya bisa. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Kencana. Ini yang tadi saya bilang angkatan 68, Dok. Tapi videonya off, jadi saya bacakan aja pertanyaannya. Usia saya 2 bulan lagi 72 tahun. Proses menopause tidak ada masalah. Sampai saat ini saya juga tidak punya masalah dengan penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, ataupun asam urat. Masalah saya hanya sejak 2012 adalah menjadi pasien dokter paru karena mengalami PPOK. Karena selama 10 tahun terpapar asap rokok dalam ruang AC tertutup. Jadi kadang harus disedot. Alhamdulillah di masa pandemi ini di rumah aja, jadi setahun ini bebas disedot karena tidak terpapar segala asap. Yang saya mau tanyakan, saya tidak ada masalah dengan alat cash pro saya, setiap 6 bulan rutin periksa. Apakah saya masih harus suntik hormon? Suntik hormon buat apa? Tidak perlu. Untuk apa suntik hormon? Kalau tidak ada keluhan, baik-baik aja kan semuanya tadi ya, menurut ceritanya, tidak usah suntik hormon, tidak apa-apa. Yang penting teruskan hidup sehatnya saja. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, semoga menjawab Kak Kencana. Ini ada yang minta alamat dan nomor telepon poli, nanti kita share di grup ya, alamat dan nomor telepon poli. Sebenarnya bukan poli, langsung ke rumah sakit Omni ya, Dok ya? Ya, Omni Dokter Pulomas. nggak praktek di tempat lain ya, Dok?
Tidak, saya cuma mau ngurusin satu rumah sakit aja biar konsentrasinya nggak kemana-mana dan pasien terlayani dengan baik. Oke, nanti di-share di grup untuk kontak detailnya. Dari chat sih saya sudah semua. Mohon maaf kalau ada yang terlewat, boleh langsung di unmute aja audionya. Pertanyaan langsung ditujukan kepada Dr. Caroline. Apakah ada yang masih mau bertanya? Ada yang masih belum jelas mungkin? Atau Dr. Caroline boleh ada yang mau disampaikan lagi? Umur segini nih kayaknya kita nggak ada yang mau hamil lagi kan ya, Sin ya. Kalau di umur kita itu, Sin, apa kabar Sin? Seneng lihat kamu Sin. Kayaknya Aku mau nanya sebetulnya sih sama kamu. dong. Ini Caroline dokter saya udah berapa tahun terakhir ya, tapi basically happy banget ke Caroline karena sangat kalau jelasin tuh terang benderang gitu ya, terus sesama Sanur kayaknya nyambung gitu kalau ngomong gitu ya. Oke, Caroline, aku cuma mau nanya ini satu, kan aku udah diangkat semua ya organ yang di dalam nih, jadi udah angkat rahim, udah angkat mulut rahim, yang masih stay kan masih ada indung telur, jadi kan tetap harus kontrol tahunan ya, tetap harus rutin ya. Untuk USG ya. Masih ada resiko kanker indung telur ya. Ya, betul. Nah terus sama aku ingat waktu itu kamu pernah ngomong sekali kalau untuk yang tadi fitohormon seperti flaxseed itu nggak bagus ya untuk yang untuk flaxseed itu tuh bukan hormonal dia, bukan fitoestrogen, bukan flaxseed, bukan. Flaxseed itu termasuk dia grain ya sebetulnya flaxseed itu seperti kita makan oats kayak gitu. Nah itu levelnya dia di situ tuh. Tapi bukan hormonal. Kalau yang fitoestrogen yang tadi saya bilang itu seperti evening primrose oil itu tuh fitoestrogen. Boleh aja, nggak apa-apa. Kalau kamu rasa efeknya bagus ke badanmu, itu kayak suplemen aja lah kita minum. Tapi sekali lagi bukan yang mengganggu ini loh hot flash itu yang mengganggu banget kan. Aku sejak mungkin sekitar setahun terakhir, sering banget gitu ya, dan itu breng langsung panas semua naik sampai ke atas gitu ya, dan itu at any time bisa terjadi. Nah cuma kadang mikir apakah perlu minum fitoestrogen atau ya udahlah ngipas aja. Gitu. Yang paling murah-meriah ngipas ya. Ngipas ya. Jadi hot flashes itu ya, Sin, itu tuh biasanya tuh hanya berlangsung ya 1-2 tahun lah biasanya. Nanti ya kalau kamu sudah mengalami menopause beneran ya, kedinginan ya? Enggak kedinginan, hilang dia langsung, nggak muncul lagi. Jadi itu masih gejala premenopause. Iya, betul. Jadi hot flashes itu adalah gejala pramenopause tuh. Tapi kalau kamu nanti udah beneran menopause ya, itu tuh udah hilang. Hot flashes-nya harusnya dia nggak muncul lagi. Biasanya begitu. Jadi nggak usah khawatir banget. Ya udah ngipas aja dulu, nggak apa-apa. Thank you ya. Oke. Tapi kamu hebat loh, Sin, umurmu kan berarti sudah berapa sekarang? 50? Ya, 17 lari-lari di tempat lah. Iya, umurmu. Aku 55 tahun ini. 55. Iya, 55 masih premenopause ya, taruhlah menopause umur 57 gitu kan berarti oke banget. Hamil lagi ya enggak ya? Bahaya. Hamil lagi pakai surrogate mother masih bisa kali. Oke, thank you ya. You're welcome. Nyambung masa premenopause, Trisia nanya nih, berapa lama katanya, Dok? Pramenopause itu pada masing-masing orang bisa beda juga tuh, Tris. Jadi bisa antara 2 tahun ya, kadang-kadang ada juga yang sampai 5 tahun nggak menopause, terus di pramenopause itu bisa. Jadi beda-beda masing-masing orang. Ada juga yang lebih cepat juga ada. Sekali lagi tadi tuh tergantung hormonal, genetik, sama lifestyle serta paparan polutan lingkungannya. Oke. Trisia masih masa pre kayaknya ya, masih ya Tris. Iya, pre-nya kelamaan. Makanya gue mau ketemu Caroline hari Senin. Trisia sama kan, Tris. Kita kan 51 kan tahun ini, Tris. Aku kan Desember, jadi aku baru 50 baru Desember kemarin.
Oh, 50 Desember kan? Iya, Sama iya. dong kita. Gue juga Iya. Desember loh, Tris. Tapi aku baru 50 lewat berapa hari, jangan gitu dong, Lin. Oh. Masih 11 bulan. Vena juga ngakak, masih kata. Iya. Lewat Vena gini, Vena ada Wening, mana Wening? Sini gue kumpulin yang 89. Iya nih, Wening, kok gak ada suaranya nih, Wening. Coba Wening gue tambahin, Wening tadi pakai ini lucu deh, pakai frame. Pakai TV. Oh, Pakai ini TV nih, gue tambahin. Bos Wening. Nah, ini rombongan mau menopause. Bukan cuma pakai ini, tapi juga pakai alis, sama pakai lipstick dari Tim. Terima kasih, Som. Cuma nggak ada tambahan bedaknya. Mungkin bisa sharing sedikit, Dokter Caroline. Iya. Ya, Terutama untuk June yang ketakutan pap smear. Saya juga kalau itu stres ya, apalagi kebetulan wajib dari kantor untuk medical check up setiap tahun. Nah, tahun 2020 kantor tuh nggak meng-arrange medical check up, jadi medical check up sendiri. Jadi September lalu saya ke Dokter Caroline untuk cek, dan kebetulan juga ada rasa sakit-sakit ketika menstruasi. Nah, kira-kira 15 menit nunggu antrean. Halo? Ya, halo. Oh ya, itu ke belakang. Itu ke belakangnya sekitar 4 kali karena stres itu. Menit 4 kali, coba itu kan berarti kebangetan. Lu gak membantu gue nih, lu malah bikin tambah gue stres lu cerita begini. Belum. Akhirnya masuk. Tanya, Jun. Akhirnya Pak masuk, terus biasalah duduk di singgah sana itu, lalu diperiksa. Nggak ada rasanya, tahu-tahu selesai. Jadi kesimpulannya nggak sakit, nggak ada rasa apa-apa ya, kawan? Nggak ada rasa apa-apa, bahkan nggak tahu apa karena temen gitu ya. Lalu dokter bilang, aku bersihin ya, biar tambah bersih gitu ya. Itu artinya melegakan, walaupun habis itu masih nunggu hasil pap smear-nya kan, dan untung bagus ya dok ya. Terus juga ya bisa diatasi lah gitu. Terima kasih ya Wening. Iya, sama Dokter Caroline. Itu gara-gara Wening posting sama Dokter Caroline posting. Jadi makanya terus aku follow IG-nya dan Facebook-nya Dokter Caroline kan. Dan sebenarnya aku mau ngaku dosa juga. Jadi gue juga termasuk yang takut, paling males banget. Gara-gara Wening itu, jadi gue pingin tahu kan, makanya pingin bikin event ini, menenangkan diri. Dan akhirnya kemarin dengan memberanikan diri, gue telepon rumah sakit Om di Pulau Mas. Oke deh, it's time to go to Caroline. Jadi oke, yaudah kita sama-sama ngejalanin. Santai aja. Semoga semangat. Jadi ya, semoga semangat. Silakan dok, silakan. Enggak. Saya paham banget tuh perempuan itu kalau mau duduk di kursi kebesaran itu kan mesti buka celana dalam, ngangkang, ya itu pasti groginya setengah mati ya. Apalagi kalau nggak kenal sama dokternya, udah gitu spekulumnya juga dingin rasanya begitu masuk vagina. Nah biasanya sebetulnya ukuran spekulum itu ada ukurannya, mulai dari SML itu ada, disesuaikan dengan ukuran vagina. Tapi kalau saya selalu pakai yang paling kecil biasanya. Dan di poliklinik saya, biasanya rata-rata memang kan pasien kan jarang yang anak 5, anak 6 itu udah jarang. Bahkan ada banyak kan yang susah hamil. Jadi saya selalu pakai ukuran kecil, dipakaikan jelly, jadi smooth, licin, masukinnya juga pelan-pelan dong, nggak gerasa gerusu. Ada tekniknya sendiri. Jadi ya moga-moga sih tidak berasa sakit dan tetap nyaman gitu. Ya jadi pap smear dan USG transvaginal itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar harusnya tidak lebih dari 5 menit ya. Dan itu tidak menyakitkan dan kita cuma perlu setahun sekali aja tuh screening buat diri sendiri. Jadi it's okay lah, nggak usah terlalu stres dan bagaimana, pokoknya yang penting screeningnya itu dijalankan ya. Moga-moga kita tetap sehat kalau tetap bisa screening ya. Oke. Nah, itu ajakan dari dokter, terus ada sharing dari Wening juga, itu semoga
justru bikin kita semangat ya untuk periksa, karena periksa itu justru harus rutin dan itu baik dilakukan. Ini ada pertanyaan, kita sebenarnya waktunya sudah habis, tapi ada dua pertanyaan akan saya bacakan ya dok, karena teman-teman ini udah nanya. Dari Maureen 90, kalau sudah melakukan histerektomi, apakah akan merasakan hot flash karena 2 indung telur masih oke? Oke, jawabannya tidak. Karena penghasil hormon adalah indung telur, bukan rahim. Jadi bagi yang masih punya indung telur dan masih berfungsi tentunya ya, tidak akan mengalami menopause dini, tidak. Meskipun rahim sudah tidak ada lagi. Jadi rahim ini sebetulnya hanya wadah saja, wadah darah mens, wadah bayi. Ya, dia bukan organ penghasil hormon. Jadi kalau rahim bermasalah, it's okay, histerektomi aja, angkat aja rahim. Ya, nggak usah takut akan menopause dini, tidak. Memang tidak akan mens lagi. Tetapi tidak mens karena si pabriknya udah diangkat kan. Tapi hormon dari indung telur kan tetap oke, masuk ke aliran darah, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi istilah menopause itu bukan ketiadaan mens sebetulnya. Istilah menopause itu adalah ketiadaan hormonnya, ya. Jadi kalau hormon sudah tidak ada, ya semuanya tuh langsung berdampak ya, kulit kering, vagina kering, osteoporosis, ya, semuanya jadi peot, jadi keriput, ya itu kan kerja hormon kan ke seluruh tubuh ya, termasuk ke otak, jantung, paru-paru, semuanya fungsi hormon ada di sana, ya. Jadi kalau punya indung telur bersyukurlah, ya. Jadi jagalah indung telur sebaik mungkin, ya. Bahkan kalau masih punya indung telur, yang masih bisa donor tuh oocyte ya, masih bisa punya anak lagi tuh pakai surrogate mother meskipun nggak punya rahim. Jadi kalau kita nih perempuan suruh milih mau punya rahim atau punya indung telur, punya indung telur, ya karena dia organ penghasil hormonnya. Rahim mah bisa minjem kok, kayak kos-kosan aja bisa, ya. Maksudnya pinjem rahim adik atau rahim siapa, sel telurnya dari kita gitu. Teknologi sekarang mungkin banget. Oke, thank you dok. Ini ada satu, mohon maaf teman-teman karena waktu, kita ada satu pertanyaan terakhir ini di luar topik menopause dari Clarissa 96 dok. Dia nanya, kalau mau skip inseminasi dan langsung coba IVF, obat-obatnya harus ganti ya enggak dok? Obatnya sebetulnya sama tuh namanya ya, tetapi dosisnya beda. Jadi dosis untuk bayi tabung, untuk IVF, itu tuh lebih besar. Sekali suntik itu, kalau misalnya umur sudah di atas 35 ya, kita bisa dosis 300 unit sekali suntik. Sedangkan kalau pada inseminasi, sekali suntik itu cuma 75 unit saja dosis obatnya. Jadi dosisnya beda dan timingnya juga beda. Kalau bayi tabung, IVF sudah dimulai di hari kedua, H2 itu sudah disuntik. Tapi kalau inseminasi, biasanya mulai H3 aja cukup. Oke, terima kasih teman-teman, pertanyaannya banyak. Dok. Sama-sama. Ini pertanyaannya banyak sekali dan pas udah sangat jelas, saya jelas banget mendengar penjelasan dari Dokter Caroline. Ini dari chat-chat setelahnya dok, semua sepakat mau pap smear berjamaah katanya dok. Jadi siap-siap aja dok. Jadi semuanya ngangkang gitu ya. Aduh, saya tuh pengen semua, ya. Tapi maunya sama Dokter Caroline. Gue ngebayangin kita berbaris di bangku ngangkang, Caroline pindah satu-satu. Gue nggak bisa ngebayangin, Fen. Gue udah pasti gue yang paling pingsan duluan kali. Nih, sayangnya ya di poliklinik itu meja gin tuh cuma satu ya. Gue ngebayang kalau punya 20 aja itu meja gin ya, semuanya udah pada buka celana dalam tuh ngangkang. Gue tinggal pindah aja tempat duduk gitu, lebih enak banget tuh, Fen. Coba diusulkan dok ke rumah sakit dok, iya. Bikin dok 20 terus langsung. pada pegangan tangan ya, nyanyi Serviam ya. Tapi pegangan tangan ya, mejanya dempet-dempetan soalnya. Aduh, itu lucu banget tuh. Kalau kejadian tuh lucu banget. Gak bakal deg-degan pasti. Yang ada ketawa bareng-bareng. Yang bikin lama tuh kalau di poliginekologi tau nggak, yang bikin lama tuh bukan pemeriksaannya sebetulnya. Jadi kalau misalnya yang ngantri itu kata Wening ngantri 15 menit, itu tau nggak yang bikin lama apa? Buka tutup celana dalamnya. Soalnya nggak pede dok, nggak pede pasti dok gitu ya.
Kalau pakai jumpsuit, kalau nggak pakai model yang mesti buka semuanya gitu loh. Aduh ribetnya. Oh, alah. Aduh. Pakai set dress aja. Bukan pemeriksaan aja. Pakai sarung Ini aja, sarung. Ada teman kita nih dok, dokter Grace, dia dokter juga. Ini kasih tips nih, katanya kalau mau ngangkang jangan gondrong-gondrong katanya. Bener ya dok ya? Gondrong-gondrong juga nggak apa-apa asal Nyarinya bersih. susah kan kalau gondrong. Buka dulu. Kalau untuk dokter ahli mau gondrong kayak apa tetap ketemu kok. Ini ngomong-ngomong kemarin itu kan ada IG live saya sama dokter spesialis kulit ya. Itu ada yang nanya tuh gimana sih kalau waxing ya hubungannya dengan kita nih. Kita kalau gondrong itu oke aja nggak sih atau perlu waxing gitu? Jadi pertanyaan nggak kalau buat perempuan nih? Jadi kalau buat saya sebagai ginekolog, it's okay gondrong, nggak perlu repot-repot waxing, asal bersih. Jadi itu dikeramas dong, sehari 2 kali kalau kita mandi sekalian keramas juga yang di bawah. Jadi tetap harus wangi. Kerimbat kalau perlu kerimbat. Pijet. Biar halus gitu ya. Enak di blow. Hair tonic. Aduh, seru. Ini seru banget sore ini pembicaranya. Terima kasih banyak dok. Dari mulai yang ilmiah sampai yang non ilmiah, tapi semuanya itu berguna banget. Ini kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita mengakhiri, ini ada beberapa hadiah dok, dan rasanya kita boleh nih kita lemparkan sekitar 3-4 pertanyaan, yang bisa menjawab akan dapat hadiah ceritanya dok. Mungkin dokter Caroline mau ada pertanyaan, saya sih udah siapin, tapi apa dokter juga mau yang nanya boleh juga dok. Singkat aja nggak apa-apa. Oke, nanti ditulis di chat aja jawabannya ya. Jadi terbukti siapa yang menjawab paling cepat dan paling benar gitu ya. Nah, siap-siap. Tadi ada dokter Caroline menyebutkan nih, kalau untuk ada masalah dengan menopause, ada satu terapi yang bisa dilakukan. Nama terapinya apa ya? Sayangnya saya nggak boleh ikutan ya, Sin. Emang gue nggak boleh ikut ya, Sin? Nanti hadiahnya semua buat dokter dong. Ayo teman-teman, jawabannya apa? Terapi buat menopause. Ya, kalian 87 dapat. Kayaknya kalian 87. Oke, pertanyaan kedua. Masa subur nih kayaknya sih banyak nih yang tahu jawabannya banyak nih. Karena pasti pada sibuk ngitung masa subur. Masa subur itu hari keberapa sampai hari keberapa setelah hari pertama mens? 11-22. Wah, Kak Alvin 87 gitu loh. Paling sering ini ya, paling sering ngitung kayaknya nih. masih ngitung. Hebat. Masih ngitung ya, masih aktif kayaknya ya. Ya. Nah, ini masih mau punya anak nih berarti nih. Iya, berarti masih atau nggak mau punya anak tapi masih aktif. Jadi harus ngitung. Kan ditanyain sama Kak Elsa, lu masih ngitung ya? Aduh, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan ketiga adalah menopause itu bisa tahu kita menopause kalau sudah tidak mens berapa bulan? Nah, siapa tadi tuh? Waduh, semua langsung jawab. Banyak yang tahu nih, langsung hafal semuanya. Yang pertama jawab adalah Kak Cindy 85. Oke. Saya catat ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya mengenai vaksin HPV. Itu boleh untuk remaja sampai dewasa, umur berapa sampai umur berapa? Kira-kira aja. Wah, pada pintar ya. Berarti menyimak. Yang menjawab paling betul ya Kak Epi. Kak Epi bener ya yang menjawab pertama ya. Ya. Oke. Dokter ada mau kasih pertanyaan? Boleh dok? Enggak usah. Udah, saya menjawab aja. Nggak mau nanya, saya mau jawab aja. Anak pintar jadi yang susahan. Iya, biar ada susahan. Waduh, nanti yang susah nggak ada susahan dikit dok. Sedih deh saya. Kanker ginekologi apa yang tidak ada deteksi dininya? Nah, lo. Kan nanya, Sip. Nah. Pertanyaannya tuh tadi. Oh, saya nggak tahu jawabannya, dok. Oke, betul. Badan rahim. Kanker rahim. Tidak ada deteksi dininya, kanker badan rahim.
berarti Kak Virginia Rusli ya. Virginia. Pinter loh Virginia tuh berarti udah ikut Nah, ini kelas dia yang pinter sama nih, saya yang 2 pinter nih. kali Kan kelas remedial. Nih, Ika, Oke. kamu juga sudah ikut kelas saya 2 kali. Iya loh, Ika. dong, iya Udah dong. bisa juara 1 nih, Ika, nih. Satu lagi dok, kalau bisa dok yang lebih susah lagi. Wah, Ditantangin oke. nih, anak Ursula. Apa ya? Kanker ginekologi yang disebut silent killer. Ketemunya stadium Nah, 3-4. Ayo. Ini berhubung udah tua-tua, kita Aduh. ngomongnya kanker. Nah, Maureen tuh. Ya, Oke, betul. Maureen 90 ya? Iya. Maureen. Oke. Itu ya, kanker indung telur ya, ovarium. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Hadiahnya nanti saya umumkan di grup. Terima kasih Dr. Caroline yang kasih sudah juga. sangat-sangat jelas dan sangat-sangat suasananya tuh enak ya teman-teman ya. Kayak gini kan jadi bertanyanya enak. Kemudian ya enak banget deh sore ini jadi jelas semuanya. Saya mau mengundang ada satu sebelum kita benar-benar mengakhiri acara sore hari ini. Kebetulan tadi di awal saya bilang nih dok, hari ini pas 60 tahun suster kita, Suster Francesco, merayakan 60 tahun menjadi biarawati. Dan ada satu dari teman kita angkatan 94 namanya Karina membuat video yang menggambarkan perasaan kita ya more or less lah ya sesama Sanurian alumni angkatan selintas angkatan. Kita akan pasang videonya dan sebagai bentuk kita juga ya ikut bersama-sama bahagia lah ya bersama suster merayakan 60 tahunnya. Videonya udah siap Ika? Oke. Siap-siap Silakan TV ya. ya. Wow. Oke. Wow. Itu video yang rasanya kalau saya pribadi sih menggambarkan apa yang ada dalam pikiran saya juga. Dan semua sama ya dok ya. Persis sama. Ada yang lucu tadi mengenai toilet, itu juga tadi dibahas. Iya, betul.
Dan tapi dari hal kecil toilet itu justru banyak mengajarkan tentang ya misi kebersihan, ya kan dok ya? Ini misi yang betul. Dokter Caroline juga tanamkan ke kita, bagaimana kita menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Terima kasih teman-teman sore ini. Silakan dok, kalau ada kata penutup boleh dok? Enggak sih sebetulnya. Saya mengusung tema sebetulnya untuk semua perempuan. Sebetulnya saya membuat ini dari dan untuk perempuan sebetulnya. Sanurian banget gitu loh, sanur banget, makanya orang-orang bilang. Jadi untuk semua perempuan, ya, jadilah perempuan cantik. Ya, perempuan cantik itu cantik fisik, cantik hati, dan jangan lupa cantik organ reproduksinya juga, ya. Coba bayangkan, perempuan cantik tapi dia keputihan, atau perempuan cantik tapi dia mensnya sakit terus bulanan, ya. Itu bukan perempuan cantik. Jadi untuk semua nih kita sanurian, ya, apalagi kita udah masuk usia prameno-meno juga nih ya. Ya, jadilah perempuan cantik ya. Dan kalau bisa kita men-share hal-hal baik ke lingkungan sekitar kita ya, supaya makin banyak perempuan yang bisa naik kelas dalam tanda kutip. Itu aja, Sin. Makasih banyak ya untuk semuanya, untuk partisipasinya. Saya bersyukur, saya berterima kasih bisa ikut acara ini. Ya, saya mewakili teman-teman. Sebenarnya kalau KKIB, kita kotak-kotak hijau bersatu, saya tadi mungkin dari awal belum menjelaskan, kita nih tadi awalnya komunitas Sanurian yang ya memang awalnya karena ada masa Pilpres tahun 2019 dok, tapi kebelakangan ini kita benar-benar lintas angkatan, lintas interest gitu ya. Tujuannya cuma satu, berbagi, saling bertumbuh dan saling mengaplikasikan semangat Serviam yang kita sudah diajarkan selama kita sekolah gitu. Di sini ada Grace, kebetulan dia bisa dibilang koordinator kita. Mungkin Grace mau ada sepatah dua patah kata? Oh, hai Grace. Hai. Hai. Grace. Oh, gini tuh yang namanya Grace. Hai Kak Olin. Kak Olin ini kakak angkatku di FKUI nih. Kakak angkat ya. Aduh Grace, ternyata Grace. Untung kamu muncul sekarang Grace. Saya tuh lagi dari tadi mikir Grace tuh yang mana ya. Hai Kak. Soalnya ada Grace yang lain lagi juga. Betul. Kak Olin, thank you banget ya. Sorry aku baru join last minute karena tadi lagi praktek nih, baru join last minute. Terus pas langsung join terus bingung lagi, ibu-ibu kok pada ngomongin menopause semua nih, kayak berasa salah grup gitu ya. Soalnya aku berasanya kayak masih baru dapet mens gitu, kenapa ketemunya sama orang-orang gitu. Jangan Grace mau hamil lagi nih dia nih. Kak Olin, once again thank you banget. Semoga bermanfaat bagi semua. Thank you juga Sinta yang udah jadi moderator, sama Kak Ike hostnya. Semua yang udah ikutan, semoga banyak manfaatnya. Jangan lupa bikin jadwal ngangkang barengnya. Silakan dicatat sosmednya Kak Olin, jadwal prakteknya Kak Olin gitu. Kalau perlu apa-apa tinggal hubungin Kak Olin. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih ya Grace. Sama-sama Kak. Oke, dengan demikian kita bisa mengakhiri acara sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Caroline. Dan teman-teman jangan lupa follow atau ikuti sosial media Dr. Caroline karena sangat-sangat bermanfaat untuk segala pertanyaan yang ada. Mungkin sekarang tapi di besok-besok mau nanya, ada isu itu muncul, silahkan dilihat di sosial medianya. Itu hampir semua udah ada ya, oke? Semua topik yang tadi kita bahas dan yang belum kita bahas juga. Teman-teman, terima kasih. Selamat. Sinta, sebelum lupa. Foto. Satu foto. Oh iya, yang kedua, minggu depan ada acara lagi, Sin. Wow. Oh. Acara minggu depan akan di-share di grup untuk detailnya, karena minggu depan sudah Februari dan kita sepakat di awal tahun bahwa kita sebisa mungkin walaupun pandemi kita akan terus menjalani silaturahmi, dan nggak cuma silaturahmi tapi juga mengisi dengan ilmu atau dengan sharing-sharing gitu ya, yang semoga bermanfaat. Jadi bulan depan Februari, tapi kita akan lakukan minggu depan, akan ada Zoom lagi. Fotonya siapa yang mau foto?
Yang akan mengklik siapa? Mau Ika atau? Sini aku foto. Oke. Tarik Kasih ya. kode aja ya, Tris. Halaman pertama nih. Ini, oke. Kita nggak tahu kita ada di halaman berapa, jadi pokoknya yang kameranya nyala semua di halaman pertama. Boleh teman-teman tolong videonya dinyalakan sebentar, kita akan berfoto, tapi karena kita nggak tahu ada di page berapa, jadi senyum terus ya, pokoknya aku hitung. Aja terus. 1, 2, 3, oke, halaman berikut 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Kita ada 41 orang nih. Udah ada 2 halaman kan ya, 40 ya, 1, 2, terakhir. Ya, oke. Wah, ntar kirim ya, Tris. Ya, nanti aku tag. Teman-teman boleh posting, terus nanti di tag juga ke Dr. Caroline. Kalau diposting di sosial media, ini hal baik harus disebarluaskan. Nanti Terima saya kasih semua, ya. sampai jumpa. Thank you Tuhan Caroline. memberkati, stay safe. Berkati, Sinta, thank you, dadah semua.